Pemerintah Republik Indonesia terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan ya. Dan salah satunya adalah program kendaraan listrik atau kendaraan berbasis baterai listrik. Nah, ini sedang dikembangkan dan terus diharapkan ada inovasi-inovasi lahir dari berbagai pihak. Secara kolaborasi, Pentahelix tentu ini diharapkan. Nah, salah satunya adalah perguruan tinggi. Ada salah satu perguruan tinggi di tanah air yang begitu concern terhadap ini, dan perguruan tinggi ini adalah Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, melalui Science Technopark-nya atau STP Otomotif terus mengembangkan inovasi-inovasi. Nah, untuk membahas hal ini, saya tadi sudah sampaikan juga bahwa kita akan hadirkan perbincangan. Bersama saya sudah hadir melalui Zoom meeting ada Dr. Bambang Sudarmanta, STMT. Beliau adalah manajer Science Technopark atau STP Otomotif Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Saya sapa dulu. Pak Bambang, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Agus. Sehat ya. Cuaca di Surabaya cerah, Pak? Alhamdulillah, pagi ini cerah, Mas. Pagi ini cerah ya. Baik. Tadi pagi hujan, tadi pagi subuh hujan. Oh ya, sama juga di sini juga ya di Jakarta. Oh, sama deh. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Bambang sudah meluangkan waktu untuk bersama Voice of Indonesia di Basecamp bahasan seputar kampus kali ini ya. Kita akan membahas bagaimana aneka inovasi STP Otomotif ITS dalam mendorong renewable energy dan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin tahu lebih banyak nih ya terkait dengan STP Otomotif ITS. Ini semacam organisasi di dalam internal ITS ya, Pak ya? Ya Mas Agus, mohon izin ya, saya memperkenalkan diri ya. Jadi saya Bambang Sudarmanto. Jadi ini terima kasih kepada LPP RRI Voice of Indonesia ya, ini melalui Mas Agus yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi begitu ya, untuk sharing terkait dengan kegiatan-kegiatan kami di ITS ya. Jadi terkait dengan STP Science Technopark itu mungkin kami sampaikan bahwa di ITS ya, di bidang 4 ITS itu sudah menyiapkan ya kelembagaan terkait dengan program inovasi ini ya, pengembangan inovasi ini, yaitu di bawah bidang 4, di situ utamanya di bawah Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi ya. Di situ ada salah satunya klaster otomotif atau STP otomotif, ada juga klaster maritim, ada klaster ICT robotik, dan ada juga klaster industri kreatif ya. Nah, di sini saya pada kesempatan ini diberikan amanah begitu untuk membantu di klaster otomotif ya. Di klaster otomotif itu nanti kita berkegiatan, mulai melakukan kegiatan hilirisasi ya, penelitian, hilirisasi ya, kemudian pengujian, sertifikasi itu terkait dengan otomotif ya. Oke, jadi di STP itu ada banyak klaster. Nah, salah satunya klaster otomotif di bawah Pak Bambang ya. Oke, nah ini menarik sekali karena relevan dengan sekarang yang Indonesia sedang berupaya menggalakkan kendaraan listrik ya, Pak Bambang ya. Tapi bicara tentang itu, apakah memang Indonesia ini sudah saatnya, Pak, mengucapkan katakanlah selamat tinggal untuk kendaraan berbahan bakar fosil dan selamat datang untuk era kendaraan listrik? Sebetulnya yang dimaksudkan sebagai kendaraan listrik itu meliputi kendaraan listrik yang berbasis baterai, yaitu yang kita kenal dengan BEV ya, baterai electric vehicle.
kemudian kendaraan listrik yang berbasis hybrid ya. Jadi di situ hybrid itu ada internal combustion engine dan juga motor listriknya. Kemudian ada juga yang berbasis plug-in hybrid ya. Jadi dia berbasis ya hybrid tetapi internal combustion engine-nya eh, baterainya itu bisa di charging dari sumber energi luar ya, jadi dari rumah atau dari kantor gitu ya. Terus yang keempat itu adalah fuel cell ya. Nah di sini kami di ITS itu keempat-empatnya kita kembangkan, Mas Agus ya. Ya. Meskipun saat ini pemerintah itu lebih fokus di BEV ya, tapi kita keempat-empatnya tetap kita kembangkan, termasuk yang hybrid karena ini untuk mewadahi ya, untuk mewadahi teman-teman ya yang selama ini sudah riset di internal combustion engine. Jadi untuk yang hybrid ini kita wadahi dengan bahan bakar renewable energy. Jadi bahan bakarnya itu bisa berbasis biofuel ya, bisa berbasis bioetanol, Hmm. bisa berbasis biodiesel, bisa juga yang plug-in tadi berbasis fotovoltaik ya. Jadi ini yang terus kita kembangkan di kampus selain yang berbasis fuel cell yaitu berbasis hidrogen ya. Itu semua kita kembangkan di kampus ya. Karena apa? Karena eh, listrik kita itu saat ini masih berbasis pada bahan bakar fosil juga. Ya ini yang jadi nanti kita akan ketemu di satu titik nanti di situ bahwa listrik kita juga bisa disupport dari sumber-sumber yang renewable, kemudian otomotif atau transportasi kita itu juga nanti disupport juga dengan sumber-sumber yang renewable ya. Itu Oke. yang kita lakukan saat ini. Jadi kita kombinasi jalan secara paralel gitu ya, Mas Agus. Baik, baik. Pak Bambang, silakan, sudah bisa di-share Oke, siap. screen-nya. Mhm. Baik, ini menarik sekali ya. Kalau kita mendengarkan paparan dari Pak Ya, ini Bambang. yang tadi saya sampaikan itu Mhm. ini, Mas Agus. Oh ya, ya, ya. Yang saya sampaikan tadi itu ya ini. Jadi sebetulnya yang dimaksud kendaraan listrik itu ya ada empat ini. Ya, ini Ya, cuma ya. kita saat ini atau pemerintah kita itu lebih fokus di BEV. Nah, kita di akademisi itu tetap empat-empatnya itu Mhm. kita riset. Ya ini selain untuk mewadahi teman-teman yang bergerak di bidang internal combustion engine, ini juga kita kembangkan ke arah internal combustion engine yang menggunakan renewable energy, yang menggunakan bahan bakar yang terbarui, yaitu bahan bakar bioetanol, biodiesel. Yang plug-in itu Mhm. juga nanti dicasnya menggunakan fotovoltaik, sumber energi dari energi matahari. Ya, terus Oh, jadi ini oke. plug-in-nya ini nanti menggunakan fotovoltaik. Jadi meskipun masih menggunakan internal combustion engine tapi sudah berbasis renewable fuel, bahan bakar terbarukan. Terus kemudian Oke. yang keempat ini fuel cell. Oke, itu Mhm. mungkin Mas Agus sehingga kita tetap jalan paralel semuanya. Kendaraan listrik jalan, internal combustion engine kita arahkan ke yang berbasis renewable energy dan juga fuel cell. Begitu mungkin Mas Agus penjelasan kami. Baik. Ya, dan bagaimana inovasi tersebut bisa mungkin dijelaskan secara lebih sederhana, komponen-komponennya atau bentuknya seperti apa, Pak Bambang? Ya, ini ya mungkin kami sampaikan ini. Jadi kita dalam mengembangkan EV dan renewable energy ini kami buatkan skema seperti ini, Mas Agus kurang lebihnya. Jadi ini Oke. EV yang kita kembangkan itu meliputi empat macam tadi itu BEV, hybrid EV, Hmm. plug-in hybrid, dan fuel cell. Terus kemudian kami dalam mengembangkan ini membentuk sebuah konsorsium. Kami merasa ya menyadari bahwa untuk pengembangan ini bukan hal yang ringan, Mhm. bukan hal yang mudah begitu, sehingga kami tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kita harus semua berjalan untuk saling mendukung, saling mengisi, saling melengkapi. Begitu prinsip kami, Mas Agus. Sehingga ini UTS ya dalam hal ini
itu berkolaborasi dengan ini, membentuk konsorsium berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Jadi kita juga berkolaborasi dengan ITB, dengan UI, dengan UGM, dengan UNS dan perguruan tinggi lain. Ya, itu dalam rangka apa? Ya karena pekerjaan ini sangat-sangat besar dan luar biasa sehingga harus kolaborasi. Selain itu juga kolaborasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan, ya Litbang, terus kemudian BRIN, ya LIPI, BPPT ini sudah melebur dalam BRIN. Nah, di sini kita senantiasa dalam membentuk konsorsium ini melibatkan ini, jadi melibatkan lembaga pemerintah ya di bidang regulasi dan finansial, ya Kemendikbud, Ristek, Kemenperin, Kemenhub, Pemda. Jadi Pemda, pemerintah daerah juga kita libatkan dan juga lembaga-lembaga keuangan lainnya. Ini kita libatkan. Baik. Terus kemudian kita di ITS-nya sendiri, Mas Agus, ini juga begitu. Kita akan melibatkan atau didukung oleh departemen-departemen dan lab-lab yang ada, yaitu beberapa departemen yang terkait mesin, elektrofisika, material, mesin industri, teknik kimia, dan seterusnya. Kita juga melibatkan tadi ada 4 klaster itu juga semuanya support. Ya, ada klaster maritim, industri kreatif, dan robotik, ICT, robotik, itu semuanya support di sini. Dan kita juga melibatkan startup company ya, jadi perusahaan pemula ya untuk pengembangan komponen-komponennya. Yaitu ini ya, ini juga kita kolaborasi ya, kita rangkul, kita ajak bekerjasama sehingga potensi-potensi yang ada itu coba kita optimalkan. Startup Kita dalam juga negeri ada, atau luar negeri atau kedua-duanya? ini sementara masih dalam negeri, Dalam negeri. sementara. Nah, kita juga sudah coba komunikasi-komunikasi dengan Kamar Dagang di Taiwan kemarin ya untuk juga menjajaki kolaborasi lebih lanjut. Yang mudah-mudahan nanti ada yang bisa ditindaklanjuti. Terus kemudian ini kita juga melibatkan industri bodi dan sasis. Ini juga startup kita juga. Nah, di sini nanti kolaborasi ini akan lebih mudah kalau itu ada industri besar yang dia berfungsi sebagai anchor tenant, sebagai integrator. Nah, ini integrator kita ini PT Wima, PT MAB, PT Inka, Vinkomodo, Toyota, dan seterusnya. Jadi mereka ini yang harapannya mengintegrasikan ya? mengintegrasikan nanti Mas Agus. Ya, jadi Baik, kita baik, itu baik. yang merancang, kemudian membuat prototyping, menguji, setelah itu jadi produk yang dia layak dijual, kita coba untuk industri integrator ini nanti menggabungkan untuk mass production-nya. Ya. Ya, ini kita supaya itu kita bisa masuk dengan smooth, itu kita di awal merancang ini sudah melibatkan industri integrator ini Mas Agus. Jadi nanti kita bisa dapat masukan, oh yang dibutuhkan masyarakat yang seperti ini. Ini terus kita komunikasikan. Ya, ini produk-produk kita ada yang skuter matic, ini ya alhamdulillah sudah mengaspal begitu ya. Sudah mengaspal ya? Ya, skuter maticnya, terus kemudian ini bus listrik, ini kita masih prototipe ya di lab. Terus kemudian e-trail ini juga sudah diproduksi terbatas ya, ini kita sudah membuat ini sekitar 36. Itu ya, seperti apa Pak? Ini E-trail ini? nanti kita tunjukkan di slide berikutnya. Baik, Mas. baik. Oke. Terus ini sengaja nih Pak Bambang bikin penasaran penonton ya. Oh iya, ini scrambler-nya ini masih prototipe. Nah, ini baik. kita tentu saja kalau dengan skema seperti ini Mas Agus, kita mempunyai platform ini ya. Jadi platform kita itu penuh dengan inovasi, kemudian sinergi ya antara akademisi, bisnis dan government. Kemudian kita mengandalkan natural resources, jadi sumber daya alam kita, sehingga kita bisa leading nanti dibandingkan dengan negara lain, karena itu memang basis kita itu adalah sumber daya lokal kita. Terus kemudian kita juga tidak hanya produk jadi, tapi kita juga mengembangkan main part industry for EV. Jadi industri-industri komponen utama ya yang tadi kita inisiasi melalui startup company. Terus kemudian kita berbasis renewable energy dan tentu saja
nanti akan environmental friendly, ya ramah lingkungan. Nah, kalau semua sudah kita kembangkan seperti itu, nanti akan memiliki TKDN yang tinggi. Ya, ini yang menjadi platform TKDN itu apa, Pak? Tingkat kandungan dalam negeri. Oh, oke. Jadi ini seperti arahan dari Bapak Presiden bahwa kita itu produk-produk kita itu harus memiliki TKDN yang tinggi. Ya, karena apa kalau sedikit-sedikit import itu terus apa yang akan dikembangkan oleh dalam negeri lah ini, sehingga kita sudah menginisiasi ini sebetulnya. Target dari Presiden berapa persen, Pak? TKDN-nya? TKDN-nya ya apa itu bertahap, ya bertahap, ya bertahap, sehingga kita sudah coba menyiapkan ya paling tidak bisa di atas 30 ya 30, 40, 50. Ini kita masih di dalam membuat ini masih ada komponen import ini Mas, yang komponen paling bawah ini. Ini yang coba kita terus minimalkan. Jadi komponen import ini saat ini oke lah masih berproses begitu, kita import, tetapi sejalan dengan itu kita gunakan juga kita riset juga kita develop. Nah begitu apa itu strategi kita. Baik, itu, Mas Agus. Kalau dilihat dari skemanya sudah lengkap ini ya, artinya berbagai pihak sudah siap bersinergi, bahkan bisa diintegrasikan oleh integratornya. Lalu apa tantangannya nih Pak? Selain daripada yang sudah infrastrukturnya udah, kalau di ITS sudah bisa mendukung juga lah semua ya, ada klaster-klaster tertentu, tadi ada departemen yang juga mensupport. Nah, tantangan selain itu apa kira-kira yang bisa menjadi kendala? Iya, jadi tantangannya itu tentu saja bahwa untuk menginisiasi sebuah produk lokal seperti ini itu membutuhkan sinergi yang continuous begitu ya antara semua stakeholder yang terkait. Nah ini apa itu sinergi yang continuous ini itu di awal sinergi itu memang nanti produk-produk kita itu masih kurang ekonomis ya, karena kita masih sebagian itu dibuat secara semi manual, sehingga nanti secara apa itu ekonomis, secara harga itu produk kita itu jauh ya atau lebih mahal dibandingkan produk-produk impor. Jadi ini yang menjadi tantangan kita, Mas Agus. Ya di luar negeri itu juga kemungkinan bahan baku tersedia, tenaga kerja juga lebih murah, terus kemudian peralatannya juga lebih canggih, lebih baik, terus kemudian produksinya juga jumlahnya lebih besar. Nah, sehingga dengan akumulasi itu dia bisa memproduksi dengan harga yang lebih murah. Nah, kita ini masih menginisiasi, jadi apa itu produknya pun juga masih sedikit, ya dibuatnya masih sedikit, ya sehingga ongkos tenaga kerjanya juga lebih mahal, sehingga jadi produknya juga lebih mahal. Nah, ini yang masih menjadi tantangan kita, sehingga ini yang coba kita sinergikan, kita kolaborasikan dengan semua pemangku kepentingan, sehingga nanti ya produk lokal meskipun agak mahal-mahal dikit ya silakan bisa dipakai begitu ya. Kita utamanya ini mementingkan performance. Jadi yang penting performance-nya ini kita tidak kalah. Kalau harganya mungkin agak mahal dikit ya ini memang masih proses ya. Gitu ya. Oke. Soal harga mungkin nanti ketika ini sudah diproduksi massal mungkin bisa disesuaikan dengan industri ya, Pak Bambang ya. Yang penting inovasinya dulu ya, begitu ya. Lalu upaya-upaya untuk ke arah tadi misalnya mengurangi ketergantungan bahan baku atau material dari negara luar seperti baterai cell tadi, magnetic materials dan electric parts, itu apakah juga ada semacam upaya-upaya untuk bekerja sama dengan pihak-pihak di dalam negeri untuk memproduksi yang diimpor tadi itu, Pak? Iya Mas. Jadi kita itu saat ini ya pemerintah pun juga berusaha untuk baterai sel ini bisa diproduksi secara lokal di Indonesia. Ini sudah dilakukan lewat IBC itu.
Indonesia Baterai Corporate itu mudah-mudahan nanti bisa bisa berjalan sehingga nanti baterai ini sudah bisa diproduksi secara lokal. Mhm. Terus kemudian ini juga magnetik material ini memang kita tidak punya material magnetik ya, sehingga ini juga ada upaya-upaya untuk mencari sumber-sumber material magnetik di dalam negeri ya. Juga kita mencoba mengembangkan motor-motor yang kebutuhan magnetiknya itu kecil atau motor yang induksi begitu ya, yang Hmm. tidak menggunakan material magnetik ya. Meskipun saat ini itu apa itu eh, apa density energinya itu masih kecil ya, kalau yang apa itu motor yang tidak menggunakan magnetik. Terus kemudian electric part, ya ini juga begitu. Electric part itu kita kebanyakan import. Ini juga mulai dikembangkan eh, komponen-komponen elektrik yang diproduksi dalam negeri. Ya, itu makanya ini kita itu harus berjalan bersama-sama karena komponennya itu melibatkan banyak banyak disiplin ilmu. Jadi ilmu Ya. material, ilmu elektrik, ilmu Mhm. mesin, ilmu eh, semua semua nanti terkait. Ya, ini harus harus di apa itu disupport oleh semua stakeholder ya, semua bidang ilmu sehingga ini bisa saling mengisi, saling melengkapi sehingga nanti eh, produk-produk impor pun juga bisa kita substitusi. Baik, baik. Gitu. Pak Bambang, saya penasaran dengan produk-produk yang sudah dihasilkan dari inovasi ITS nih. Oh, Mungkin sudah bisa ditampilkan ya di layar. oh, iya, iya. Ini strateginya ini, Oh, Mas. ini Ini oh mungkin strateginya strateginya ya? dulu ya. Oh, strateginya Ya, dulu. Oke, seperti apa? strateginya. Jadi strateginya, jadi kita dalam pengembangan EV ini strateginya Aha. kita mengembangkan EV yang based on new dedicated platform for EV. Jadi kita membuat kendaraan listrik baru, Mas. Jadi ini memang baru dari nol kita buat. Ya, Orisinil. kita lakukan ini. Ya, Oke. jadi baru dari nol kita buat. Terus yang kedua, kita juga melakukan konversi. Jadi ini untuk menjawab, Pak, lah, kok saya sudah punya sepeda motor bensin, Ya. terus apa saya harus beli lagi? Oh, oke, kalau sudah punya ya kita konversi. Kita coba lakukan konversi. Konversi seperti Ya, apa konversinya? Maksudnya konversinya ditukar, ya nanti tambah atau seperti apa? bukan konversinya itu sepeda motor itu mesinnya itu kita ganti dengan motor listrik. Oh, baik, baik. Itu bisa ya? Ya, Bisa ya. bisa Bisa, bisa. dilakukan seperti Nanti itu. nanti Oke. ada lagi. Terus yang ketiga kita juga mengembangkan hybrid ya. Jadi hybrid Ya. antara internal combustion engine ya, mesin bensin Mhm. dengan apa itu motor listrik dan juga fuel cell. Ini juga kita kembangkan. Terus yang keempat kita juga kembangkan eh, komponen-komponen utama dari kendaraan listrik juga kita kembangkan. Ya. Terus yang kelima, kita juga kembangkan tidak hanya komponennya, tetapi industri kecil atau industri pemula yang membuat komponen itu. Ya, jadi Startup tadi ya. komponennya Oke. kita kembangkan, ya startupnya juga kita kembangkan. Mhm. Terus yang keenam, kita senantiasa melakukan kolaborasi riset dengan riset and R&D center dan industri. Ini kuncinya ini karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Terus yang ketujuh, kita senantiasa juga melakukan branding dan publikasi produk. Ya, ini seperti ini kami dikasih kesempatan RRI ya, Mas Agus ini. Ya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan, ini bagian dari branding kami. Wah, di ITS itu sudah ada upaya-upaya seperti ini. Jika Ya. nanti yang dengar ini harapannya bisa ada tindak lanjut ya. Terus ini ya ini Mas, yang Baik. tadi ditanyakan ini langsung saya jawab aja Mas ya. Oh Yang ya, tadi silakan Pak. di Mas Agus tadi ya. Ya, Jadi ya. produk-produk kita ini masih ada yang sebatas desain, Aha. ada yang kita produksi terbatas, ada yang sudah mengaspal. Ya ini contohnya ini Mas. Wah, keren. Etrel kita sudah kita produksi terbatas. Oh, itu Ini sudah ada trail 36. keren ya. Ya, ini. Wah. Ini. Terus ini Cafe Racer ini Mhm. masih sebatas desain. Terus Ya. ini Scrambler itu sudah kita buat prototipe. Masih satu unit di kampus untuk kita gunakan untuk branding. Terus ini Oh. Gesit, ini yang sudah mengaspal. Terus ini yang Maxi Scooter, ini yang masih eh,
desain. Terus kemudian kita juga merancang dulu ya kerjasama lintas perguruan tinggi Hmm. ya dengan PT MAB industrinya, dengan Gajah Mada, dengan BPPT, dengan UNS. Ya ini untuk membuat e-Metropod. Ini sampai sekarang masih masih kita rancang. Terus kemudian ini iCar, ini Hmm. sudah eh, kita buat sekarang generasi ketiga. Jadi ada 3 iCar di iCar ini ITS. seperti apa Pak maksudnya? iCar itu intelligent car ya. Jadi Oh. apa itu autonomous ya. Jadi kendaraan autonomous yang ini digunakan dijalankan di kampus ITS ini saat ini Mhm. dijalankan di kampus ada kendaraan autonomous di jalan tiap hari. Ya, ini Baik. kita yang sudah dioperasikan satu, yang iCar kedua ya generasi kedua, terus yang tahap ketiga itu masih kembangkan autonomusnya. Mhm. Ya, jadi ini produk dari kolaborasi antar klaster tadi itu, Mas. Oh Jadi desainnya ya. itu klaster desain industri itu mendesain ininya, desainnya, mendesain eksterior interiornya. Terus Baik. kemudian di otomotif itu membuat EV-nya, jadi kendaraan listriknya ini dari desain itu kemudian kita buat jadi itu Mhm. di otomotif, kemudian di teman-teman ICT robotik itu dari EV yang masih menggunakan sopir ini diautonomuskan, dibuat tanpa sopir. Itu teman-teman robotik, ICT robotik. Ya, Luar itu biasa. sekarang ini ya ini salah satu contoh daripada hasil kolaborasi riset antar klaster tadi. Terus ini yang Citycar dan Sub ini masih desain. Ya ini, terus Baik. kemudian ini kita juga melakukan ini kalau ada permintaan-permintaan dari customer atau user, oh Mhm. ini kita di tempat kami misalkan membutuhkan modifikasi ditambahi lampu rotari, ditambahi sirine, ditambahi windshield. Ya ini kita juga melakukan eh, apa itu Pengembangan terus ya. modifikasi modifikasi Modifikasi. seperti itu ya. Baik, baik. Terus kemudian ini etre kita Mas sudah kita ini speknya sudah Wow. ada, ini yang Scrambler kita speknya juga sudah ada. Nah, ini sudah kita uji di daerah pegunungan di Jawa Timur ya, di Pacet. Ini sudah kita uji karena memang nanti untuk off-road ya Bagaimana sasarannya. performanya, Pak Bambang? Ya, performanya alhamdulillah baik ya. Jadi Hmm. kita melalui beberapa tahapan ya. Jadi pertama kita bawa ke gunung itu, di tengah gunung mogok ya. Jadi Oh, oke. cut off itu ya. Ya, 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 jadi ya, cut ya. off, terus kemudian kita evaluasi. Jadi kita ke gunung itu 2 kali. Jadi yang pertama itu kurang berhasil gitu ya. Jadi sering cut off itu. Ya, Jadi ya, kami pun ya. pernah nuntun di dalam hutan, di gunung itu nuntun itu ya. Jadi setiap itu pengalaman lah Mas Tidak ya, langsung pengalaman. lancar ya. Ya tidak langsung lancar. Jadi memang saya mestinya memang harus begitu tidak langsung lancar. Ini Ya, anunya ya. lah, seninya di sana. Seninya di Ya sana. sekarang alhamdulillah sudah baik dan Oke. sudah eh, banyak yang menyampaikan oh baik begitu ya. Tapi memang Ini kalau terus dilihat dari performa atau desainnya itu luar biasa ya. Apa keren lah kalau kata anak muda sekarang ya. ya Canggih ya juga Mas. gitu ya. Mudah-mudahan Tapi jadi Pak ini Bambang, memang ngomong-ngomong, ya sejauh ini bagaimana inovasi-inovasi yang sudah dihasilkan oleh ITS? Ini sambutan dari pihak-pihak integrator tadi atau industri yang akan menerima nanti seperti apa? iya. Jadi begini, ini saat ini kita sedang kembangkan lagi untuk riset apa itu feasibility study ya Hmm. dan market research terkait dengan produk-produk kita ini. Sehingga nanti ini apakah nanti produk kita ini memang eh, dibutuhkan oleh masyarakat atau masih membutuhkan eh, modifikasi atau pengembangan-pengembangan. Oh, Dulu ya kita membuat ini juga sudah kita awali dengan feasibility study ya, atau market research eh, apa itu kecil-kecilan begitu ya. Nah ya, ini jadinya produk seperti ini. Jadi mau yang diinginkan itu bentuknya seperti ini, ya, ya. kemudian tenaganya yang seperti ini. Itu masih masih studi kita masih studi terbatas. Nah ini kita difasilitasi oleh Direktorat Inovasi Hmm. untuk melakukan riset yang lebih luas, ya studi yang lebih luas sehingga nanti produk kita itu betul-betul nanti sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Baik. masyarakat Tapi sehingga paling tidak, nanti ya.
Nggih. Paling tidak sebelum ke industrinya, bagaimana juga sambutan dari pemerintah kita terhadap inovasi-inovasi ini? Misalnya dari BRIN atau dari kementerian terkait yang sudah dilakukan oleh Iya, ITS ini, apakah memang iya, betul-betul bisa mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, Pak Bambang? iya, nggih, iya, alhamdulillah. Jadi sambutan masyarakat, sambutan pemerintah itu ya alhamdulillah selama ini cukup baik ya. Hmm. Kita sudah kita pamerkan beberapa ikut pameran itu Ya, ya. dikunjungi Bapak Ibu Menteri ya. Jadi sudah dikunjungi Bapak Ibu Menteri dan antusias ya, antusias semuanya. Lah, cuma Oke. memang untuk melangkah ke apa itu produksi massal tadi itu tidak mudah memang ya, sehingga masih membutuhkan tahapan-tahapan berikutnya seperti sertifikasi. Jadi karena industri pun kalau sudah ngomong akan di mass production, akan di produksi banyak, itu harus memikirkan semua aspeknya, termasuk juga ketersediaan supply chain-nya, apa Ya, ya. itu komponen. Nah, ini yang kita kan saat ini buatnya kan masih terbatas ya, sehingga Baik. sehingga sehingga nggak masalah. Tapi kalau nanti sudah mau dibuat massal, nah itu semua kan harus ditinjau, sehingga memang masih membutuhkan tahapan-tahapan lebih lanjut. Tapi kalau tidak, ini untuk istilahnya itu menunjukkan bahwa oh ini loh anak bangsa ini bisa, oh, ini Ya, loh ya, ya. ITS ini bisa. Nah, ini yang gaung ini yang terus kita kita dengungkan ya, supaya juga teman-teman yang lain, masyarakat yang lain itu juga ayo kita bersama-sama ya, bukan kita maksud kita itu apa sombong gitu tidak, tapi untuk ayo kita bersama-sama, oh kita bisa lah, sehingga kita pun juga terbuka. Mas Ya. Agus, kita sering dikunjungi dari teman-teman perguruan tinggi, dari Hmm. SMK, dari lembaga pemerintah, dari industri untuk melihat produk-produk kita ini. Jadi kami sangat-sangat terbuka ya. Jadi monggo ini sama-sama dikembangkan bersama. Baik. Terus, Menarik ya. Waktunya kurang panjang ini, tapi mungkin di lain waktu kita iya. bisa sambung lagi. Nah, terakhir, apa yang membuat Pak Bambang beserta teman-teman di ITS optimis? Nah, ini bisa segera di apa namanya produksi secara massal nanti inovasi-inovasi dan diterima oleh pasar, diterima oleh industri dan diterima oleh pemerintah. Artinya on the track lah begitu ya, sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Sebagaimana ini optimisme Pak Bambang dan teman-teman di ITS? Iya. Jadi kami prinsipnya itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, begitu ya. Jadi kami Ya, prinsipnya itu seperti itu. Sehingga kami tadi dengan apa itu strategi membentuk konsorsium ya, kolaborasi atau sinergi di antara kita semua mhm. itu eh, kami sangat-sangat yakin bahwa yang kita lakukan ini akan bisa berhasil, akan bisa eh, eh, dipakai ya nantinya oleh masyarakat, minimal di masyarakat di Indonesia ya, Baik, lebih-lebih kalau nanti bisa diekspor ya. Jadi kuncinya itu kolaborasi atau sinergi ini Mas Agus, yang baik. membuat kami yakin ya. Karena apa? Karena secara sumber daya manusia SDM kita ya, kita yang melihat teman-teman kita yang kuliah di luar negeri itu juga prestasinya juga tidak kalah dengan orang di luar negeri sana. Nah, Ya, sehingga kenapa kita kok yang di dalam negeri ini produk-produknya masih produk impor. Nah, ini kan jadi sesuatu pertanyaan besar bagi kami ya, sehingga kami harus harus memulai dan harus terus bersinergi. Jadi kami kuncinya itu bersinergi ini Mas, karena baik. ini pekerjaan besar dan tidak bisa dikerjakan oleh satu dua orang saja, tapi harus bersama-sama dan saling mengisi, saling melengkapi, saling mendukung, begitu prinsip kami Mas. Baik, yang pasti di internal ITS semua klaster, semua departemen sudah siap bekerja keras untuk terus melanjutkan riset-riset dan inovasi-inovasi ke depan sampai nanti betul-betul bisa mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia ya, Pak Bambang ya. Apa harapan Iya, terakhirnya dari Pak Bambang? ya, semoga yang kami lakukan ini bisa terus kita tingkatkan bersama ya, bersinergi
ya kami terbuka ya untuk melakukan kerjasama sinergi dengan semua pihak ya untuk pengembangan produk-produk dalam negeri ini untuk bisa dipakai di dalam negeri maupun kita ekspor ya itu. Dan Baik, kami tentu saja berterima kasih juga di ITS ya Pak Rektor, Pak PR4, ya, Pak Direktur ya itu sudah mensupport kami semuanya dan juga teman-teman klaster ini kita kompak ini Mas Agus. ya. Jadi kompak ada kerjaan sudah kita bagi bagian-bagian sesuai dengan keahlian bidang masing-masing. Gitu Baik. Mas Agus. Terima kasih Dr. Bambang Sudarmanta STMT, Manajer Sains Teknopark atau STP Otomotif Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya yang sudah bersama Voice of Indonesia menghadirkan perbincangan yang sangat menarik terkait bagaimana ITS mendukung ekosistem kendaraan listrik ya di tanah air. Tentunya ini juga sejalan dengan program pemerintah. Terima kasih sekali lagi. Sukses selalu untuk ITS, Pak Bambang, dan teman-teman di Amin, ITS. amin. Terima kasih. Ya, selamat siang dan sampai ketemu lagi, Pak Bambang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kami seputar kendaraan listrik, energi baru terbarukan, dan juga inovasi-inovasi tentunya dari kampus ya dalam bahasan seputar kampus atau Basecamp untuk edisi kali ini hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.